Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya melakukan jalannya podcast pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya selaku host dengan nama Risa Aprilianti akan memandu acara podcast hingga podcast ini selesai. Saya tidak sendiri, ada teman saya, host kedua yang akan memandu dan menemani saya dalam menjalankan podcast ini hingga selesai, yaitu Putri Marliani. Halo Putri. Hai Risa. Jadi beliau ini akan memandu dan menemani saya hingga podcast ini selesai. Untuk judul podcast kami pada hari ini yaitu introvert dan extrovert. Jadi introvert dan extrovert ini adalah dua materi yang berbeda yang akan dibahas oleh dua narasumber yang berbeda pula. Untuk saya sendiri, host 1 akan memandu narasumber ekstrovert yang akan disampaikan oleh Rida Ramana. Halo Rida. Hai Risa. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dan host kedua kita, Putri Marliani, itu akan dipandu oleh narasumber introvert, itu Niki Nuryasi. Halo Niki. Halo Risa. Halo, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat ya, nggak demam lagi ya? Insya Allah. Oke, mungkin itu aja sih perkenalan dari saya selaku host pertama. Nanti untuk narasumber introvert itu akan dipandu oleh host kedua kita, Putri Marliani. Sebelumnya saya izin menyapa narasumber saya dulu ya. Halo Niki. Halo Putri. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Udah siap belum dikasih pertanyaannya nih? Insya Allah siap. Alhamdulillah. Oke, pertanyaannya itu menurut saya kenapa sih Niki suka diam gitu? Alasannya kenapa? Karena memang suka diam sih, karena kalau terlalu berbicara terlalu banyak, apalagi sama orang yang belum kita kenal, takutnya mereka nggak nyaman. Jadi lebih baik diam, takut menimbulkan ada keributan gitu. Dengan sifat Niki yang pendiam nih, Niki sebenarnya punya teman atau enggak sih? Alhamdulillah punya teman, banyak. Cuman nggak banyak banget karena terlalu tertutup. Mungkin mereka mau ikut gabung, tapi karena Nikinya tertutup, jadi nggak ikut gabung deh, gitu, sedikit. Terus, katanya kan seorang yang pendiam itu kan sering menenangkan pikirannya dengan cara seperti dia sendiri gitu kan. Lebih suka sendiri. Jadi kalau Niki ini biasanya menenangkan pikirannya tuh sepertinya dengan cara apa gitu? Lebih suka sendiri sih, mungkin nonton. Iya, jarang keluar juga, mungkin ya kegiatannya cuma di kamar, nonton. Kalau untuk keluar itu mungkin kisah di sekeliling rumah aja, nggak pernah keluar-keluar main gitu, karena lebih suka diam daripada di tempat keramaian, karena nggak nyaman aja gitu kalau di tempat keramaian. Suka nggak nyaman. Pernah nggak sih Niki merasakan pingin meluapkan semua keunek-unekan yang ada dalam hati Niki? Iya, setiap orang pasti mau kayak gitu. Cuman masih belum ada waktu dan tempatnya yang tepat. Kayak misalnya, kita kan juga butuh orang tuh kalau kita mau meluapkan sesuatu kan. Belum ada orang yang tepat untuk meluapkan rasa itu. Karena sejauh ini belum menemukan orang yang bisa gimana ya, mengerti situasi Niki sendiri sih. Gitu. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Kami persilakan. Izin bertanya. Ya, silakan. Menurut Niki nih,
apa sih yang membuat Niki itu bisa memiliki sifat introvert? Kenapa harus memilih sifat itu? Padahal kan kalau kita banyak teman, kita itu lebih bagus kan. Kita bisa menambah wawasan dan kita bisa sharing-sharing ilmu dan sebagainya. Apa sih yang membuat Niki bisa memiliki sifat introvert itu? Apakah ada masalah masa lalu sehingga Niki memiliki sifat itu sendiri? Baik, terima kasih pertanyaannya, Rita. Jadi gini, kalau untuk Niki sendiri, kenapa menjadi seorang yang introvert itu, satu alasannya mungkin karena faktor keturunan juga, orang tua pun gitu juga, nggak terlalu terbuka sama orang lain gitu kan. Terus, memang kalau seorang introvert gitu ya memang lebih dominan sendiri ya kan. Cuman orang-orang tertentu aja yang mungkin diajak sharing atau segala macamnya. Jadi kekurangannya ya untuk informasi gitu kurang mendapatkan gitu kan. Karena ya terlalu minim sosial gitu. Jadi kalau untuk diri sendiri gitu kan, mau untuk berbaur gitu banyak rasa canggung karena udah terbiasa sendiri. Terus ya gimana ya? Nggak bisa dipungkiri mungkin kan udah faktor keturunan juga. Kalau untuk merubahnya butuh usaha ekstra mungkin kali ya. Karena nggak biasa. Kalau untuk teman-teman sendiri gitu kan, mungkin bisa seru cerita-cerita gitu kan, sharing gitu. Kalau untuk orang yang baru dikenal, ketemu gitu, kalau untuk berbicara secara intens gitu, no, karena kalau untuk kalau bagi seorang introvert gitu kan, banyak hal bagi diri dia itu semuanya itu kayak privacy. Orang lain dia nggak perlu tahu, karena kita juga nggak perlu tahu orang itu juga. Kayak masing-masing gitu. Memang sebenarnya kurang bagus sih, tapi memang gitu, gimana dong? Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya. Boleh, silakan. Hal sulit apa ketika menjadi seorang introvert dalam kehidupan sehari-hari? Baik. Sebenarnya sih nggak ada yang sulit sih, tapi ada kekurangannya. Banyak dicap sombong, terus dibilang nggak pekaan. Iya, karena nggak berbaur sama sekali gitu. Ya biasa aja sama tetangga ya, udah sekedar gitu kan, nggak terlalu berlebih. Orangnya tuh ya tertutup. Jadi sulitnya itu ketika nanti kita di luar, kita merasa canggung. Untuk beradaptasi itu sulit itu. Karena untuk kita yang udah biasa sendiri, tiba-tiba di tempat yang ramai, kita ngelihatnya gitu kayak nggak nyaman, mau berbaur juga kita nggak biasa. Untuk mencoba berbaur juga mungkin orang itu bakalan aneh, karena kita udah biasa sendiri, nanti tiba-tiba kita ngobrol sama mereka, pasti ada something yang nggak tepat gitu. Kayak misalnya kita ngomong pun pasti kelihatan jutek, cuek, karena ya nggak pernah bercakap gitu sama mereka, jadi kelihatan cuek gitu. Gitu sih. Terima kasih, Niki. Iya, sama-sama Reni. Oke, selanjutnya kita serahkan kepada host 1. Mungkin ingin mulai mewawancarai narasumbernya, yaitu Rida. Pada narasumber kepada host 1 kami persilakan. Alhamdulillah ya, untuk materi introvert kita udah selesai. Ternyata banyak juga sih baik buruk introvert ini, ada juga sisi baiknya, ada juga sisi buruknya. Tapi di sini kita menggali yang baik-baiknya aja ya teman-teman. Jadi kita ngambil positifnya, yang negatifnya kita buang, kita campak, kita hempaskan dari muka bumi ini. Oke, jadi saya host 1 akan memandu narasumber kita Rida Ramana. Oke, Rida masih hadir kan di sini?
Iya, Risa. Oke, ya Allah cantik banget deh kacamatanya. Iya. Mataku sakit kalau nggak pakai kacamata. Oke, kita mulai ya di pertanyaan pertama. Pertanyaannya sih nggak gampang-gampang susah sih, tapi susah-susah banget ya. Bergantung lah. Pertanyaan pertamanya, apa yang membuat diri Anda memilih untuk menjadi seorang ekstrovert? Mungkin bisa dijawab, Rida? Ya, karena menurut aku berbagi sesama orang itu lebih asik gitu loh. Kayak mempunyai teman banyak juga. Jadi kalau apa-apa bisa bercerita ke semua orang, terus berbagi cerita ke semua orang. Berbagi ceritanya itu gimana? Berbagi cerita dalam hal pribadi atau cerita bagaimana? Berbagi cerita nggak tentang hal pribadi sih, tentang kayak lebih ke pengalaman gitu. Kayak kita pergi ke suatu tempat nih, terus kita cerita ke orang yang belum pernah ke tempat itu gitu. Ada rasa canggung nggak kalau misalnya Rida cerita ke orang yang misalnya Rida baru kenal orang itu cuma sehari, 2 hari langsung cerita pengalaman gitu. Ada rasa canggung atau gimana gitu? Tergantung orang juga sih kalau mau cerita tuh kayak lihat-lihat dulu orangnya bisa. Kalau misalnya orangnya itu kita yang lebih percaya sama kita, baru kita cerita gitu. Tapi kalau misalnya sama orang kayak gitu yang baru kenal gitu, ceritanya sedikit-sedikit saja. Oke, sedikit-sedikit ya. Oke. Rida pernah nggak ngerasa kalau misalnya udah cerita ke orang nih, terlalu dekat ke orang, ada perasaan bersalah nggak? Ih, aku cerita sama dia kok dia diam aja gitu. Kok kayak merasa bersalah, kayak merasa nggak pantas gitu berteman dengan mereka. Merekanya ini mereka orang yang introvert ya? Pernah. Coba jelaskan apa rasa penyesalannya, kayak atau pengalamannya gitu. Coba ceritakan. Karena pas waktu itu Rida ceritakan. Nah, terus dia kayak terdiam gitu, jadi aku tanya kenapa. Mungkin dia merasa tersinggung kali ya. Soalnya kan ceritanya itu dari pengalaman aku yang pernah aku rasain gitu. Terus dia kayak merasa kalau dirinya tuh kenapa nggak bisa gitu. Oke, begitu ya. Ini pertanyaan terakhir deh. Nih seandainya jika Rida, kan sekarang ekstrovert nih ya, tiba-tiba besoknya atau keesokan harinya atau lusa atau tahun depan deh, berubah jadi seorang introvert karena keadaan masa sekarang. Itu tanggapan Rida gimana? Gimana? Maksudnya tuh kayak aku ekstrovert nih, berubah kayak jadi introvert gitu. Iya, benar. Karena masalah sekarang. Betul. Tanggapan Rida gimana? Menurut aku sih semua orang pasti berubah-ubah. Jadi kalau misalnya aku berubah itu pasti ada masalahnya. Iya, tahu. Tanggapan Rida gimana? Tanggapan Rida gimana? Ya nggak apa-apa. Bukannya kalau misalnya ekstrovert, itu kan kita kan ekstrovert, kita kan pendirian kita dengan pendirian introvert kan berbeda. Jadi kalau misalnya untuk menyesuaikan diri kan susah. Apa nggak masalah atau nggak apa-apa gitu? Nggak masalah sih, karena sekarang lebih banyak masalah. Ya ampun, turut berduka ya. Iya. Turut berduka. Kenapa kacamatanya nggak dipakai? Kenapa kacamatanya nggak dipakai? Ya karena ini ring lightnya warna bulat, jadi jelek. Oh gitu.
Padahal cantik kalau pakai kacamata. Bisa aja kamu. Oke, mungkin sekian aja sih pertanyaan-pertanyaan dari saya ya selaku host kepada narasumber kita Rida Ramana. Tepuk tangan dong untuk Rida, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Oke. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin bertanya, mungkin bisa saya persilahkan. Izin bertanya. Oke, ada Nur Sakinah sebagai audien langganan kami ya, langganan kita. Oke, silakan Nur Sakinah. Baik, Rida sekarang jadi seorang extrovert ya kan? Berikan motivasi bisa atau semangat atau dukungan orang yang sekitar di luar sana misalnya jadi orang introvert gitu. Apa motivasi Rida? Motivasi apa? Ulang. Motivasi atau semangat atau dukungan untuk orang yang di luar sana yang merasa dirinya tuh mengalami introvert gitu. Menurut Rida gimana? Motivasi aku sih menurut aku lebih percaya diri kepada orang. Kalau ada masalah tuh cerita aja ke orang, lebih plong gitu rasanya, kayak apa sih namanya, kayak kita tuh kayak mengeluarkan sesuatu gitu. Jadi kayak kalau ada masalah gak usah ditahan, keluarin aja apa yang bisa kita ngomong. Oke, itu aja atau ada lagi mau ditambahkan, Nur Sakinah? Cukup? Oke. Terima kasih untuk audien langganan kita ya, Nur Sakinah. Selanjutnya, apa ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya, moderator. Oh, moderator. Oke, siapa? Oh, Nurul Husna Santila. Oke, silakan Nurul. Pertanyaannya, apa kelebihan tipe kepribadian seorang yang memiliki pribadi yang ekstra, yang extrovert menurut Rida? Kelebihannya kita mempunyai banyak teman dan bisa berinteraksi dengan orang-orang di luar sana. Oke, terima kasih kepada Nurul Husna ya yang selaku penanya terakhir. Tepuk tangan dong untuk kita semua. Oke, itu aja sih untuk podcast kita pada hari ini ya. Untuk untuk narasumbernya bertanya, mungkin kita cancel aja ya di lain hari ya, karena waktu juga nggak memadai nih. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa teman. Oke, mungkin sekian aja sih podcast kita pada hari yang berbahagia ini. Mungkin ada selaku host kedua, ada yang ingin menambahkan? Tidak ada, host 1. Oke, host 2. Oke, sekian podcast kita pada hari ini ya teman-teman. Untuk para audien, terima kasih untuk selalu hadir di tengah-tengah kita. Mungkin untuk introvert, selalu semangat dalam menghadapi susahnya kehidupan ya, apalagi sekarang masa-masa kuliah. Dan untuk ekstrovert, jangan terlalu memikirkan cibiran orang, jadilah diri sendiri. Intinya itu ya. Sekian dari saya selaku moderator dan sekian pula dari host kedua saya, Putri Marliani. Lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.